Shalom Ibu Bapak, sahabat terang hidup yang berbagi dalam Kristus. Kita tahu ketika Tuhan satu hari memanggil kita, kita punya tempat yang pasti di sorga. Kok bisa begitu Pastor Tony? Ya, karena janji Yesus begitu. Yesus bilang semua orang yang percaya padanya tidak binasa. Itu janji Yesus. Melainkan perlu hidup yang kekal, itu janji Yesus. Dan janji Yesus itu amin. Ya dan amin. Itu benar, mutlak benar. Dan kita bersyukur untuk itu. Hari ini kita bersyukur dapat kesempatan kita membahas tentang dampak perceraian terhadap anak yang penting diwaspadai. Dampak perceraian terhadap anak yang penting diwaspadai. Saya baca satu ayat saja, ayat ini terkenal sekali dari Maleakhi pasal 2 ayat 16 firman Tuhan. Sebab aku membenci perceraian firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutup pakaian dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam, maka jagalah dirimu dan jangan berkhianat. Ada 3 hal disebutkan ayat ini. Tuhan membenci perceraian. 1, Tuhan membenci orang yang melakukan kekerasan. Yang ketiga, Tuhan mengingatkan supaya jangan berkhianat atau menjadi pengkhianat. Nah, bagaimana kita melihat dampaknya? Maka yang pertama adalah dampak perceraian itu adalah membuat anak-anak kita menjadi minder. Ada satu anak yang saya tangani menjadi sangat minder. Mengapa? Sejak kecil dihina. Dia umur kira-kira mungkin 2 tahun lebih dikit. Di bawah 3 tahun lah. Ayahnya pergi meninggalkan dia dan ibunya. Dan ibunya juga stres menghadapi keadaan itu. Sehingga anak ini dididik oleh ibunya dengan kebiasaan selalu marah. Kata-kata ibunya yang kotor. Dan selalu memaki-maki ayahnya. Kalau dia marah dia selalu bilang ayah itu brengsek. Ayahmu itu jahat. Ayahnya itu buruk dan sebagainya dan sebagainya. Pokoknya intinya ialah dia dibesarkan di lingkungan ibunya yang stres dan terluka, depresi karena ditinggal oleh ayahnya. Dan dia menjadi sasaran. Di rumah dia ditekan oleh ibunya dengan suasana yang tidak menyenangkan seperti itu, suasana negatif seperti itu, suasana yang tidak menyenangkan seperti itu, dan dia bertumbuh di sana. Tapi di sekolah pun dia diejek oleh teman-temannya. Ya, dan dia dihina, dikatakan anak gak baiklah kata-katanya. Dan stigma itu melekat dalam dirinya sejak dia masih kecil. Ya. Dan ini menjadi berat ketika di remaja, hal yang sama juga terulang. Dan yang paling penting adalah ketika dia menghadapi tekanan, tidak ada orang tua yang bisa menjadi tempat di mana dia mengadu. Ibunya boro-boro. Ya. Membantu dia, ibunya juga sudah stres dengan situasi pernikahan dengan ayahnya yang pergi meninggalkan ibunya dan dia. Tetapi juga ketika dia mengalami masalah, dia seorang diri dan menempati diri sendiri. Dia mau bicara ke siapa? Ke ibu tidak mungkin. Bicara ke teman, tidak banyak teman yang memahami dunia dia. Akhirnya dia menanggung itu sendiri di saat dia umur yang masih mungkin SD, jadi di bawah 12 tahun. Dan itu menyisakan luka pada dirinya. Dia menjadi orang yang menarik diri dan tidak berani bergaul. Gambaran dirinya, self-esteemnya buruk. Dia, mengutuki dirinya, menyesali dirinya dan merasa bahwa hidup ini bukan seperti yang dia inginkan. Hidup ini beban dan dia ingin mengakhiri. Dan saya berjumpa dia ketika dia di SMA, dia sudah kira-kira 2 kali hampir melakukan percobaan untuk bunuh diri. Kenapa? Karena merasa hidup tidak berharga. Iya. Tekanan dia bukan tekanan fisik, tapi batin. Tekanan jiwa, tekanan sosial yang berat, tekanan mental yang berat. Dan dia merasa bahwa hidupnya itu begitu buruk dan tidak berharga. Sebab ada seorang ayah yang tega meninggalkan dirinya dengan keadaan seperti itu. Dan dia merasa bahwa semua pria buruk. Dan ini menjadi sulit. Anak itu menjadi minder dan sangat mengerikan hidupnya. Yang dampak yang kedua yang negatif pada diri anak adalah anak menjadi marah, menjadi kecewa, menjadi sedih dan bahkan terluka. Anak menjadi marah, kecewa, sedih dan bahkan terluka. Ada seorang anak yang saya bimbing, dia umur mungkin 16 tahun, dia gak sekolah lagi. Dia berhenti kelas 5 dan dia bergaul dengan anak-anak nakal. Badannya penuh tato dan masih umur, dia cerita umur 11 tahun dia udah mengkonsumsi ganja, merokok, dan semua badan ditato dan alkoholisme. Ya.
terakhir saya dengar dia pakai narkoba. Dia begitu marah pada dirinya dan ayahnya terutama. Karena 2 kali pergi meninggalkan dan kedua kali sudah tidak pernah kembali. Meninggalkan dia dan ibunya. Ya, dia menjadi anak yang emosional dan sangat temperamental. Dia labil dan ya orang Papua bilang sumbunya tipis. Jadi gampang marah, sumbu pendek. Ya, dia terluka dan tidak puas dengan apapun dalam hidupnya. Dia mencari dan dia mencari pada hal-hal yang buruk, rokok, ya, morfin, ya. Dia mencari pada alkoholisme, pergaulan bebas, semua badan ditato. Orang lain tato sebagai model atau gaya, dia tato karena frustrasi, beda. Ya, tato bagi dia adalah tanda frustrasi. Dia begitu marah pada orang tuanya dan bahkan benci sekali kepada bapaknya. Ya, dia bahkan tidak ingin ketemu bapaknya. Pernah beberapa kali bapaknya datang waktu yang pertama kali, ya dia sudah tidak mau menemui bapaknya. Yang kedua kali bapaknya pergi sudah tidak pernah kembali. Dan saya bertemu dengan dia di tempat rehabilitasi. Dia sulit sekali diatur dan sulit sekali untuk tunduk pada otoritas. Mengapa? Karena itu gambaran perlawanan dia kepada tekanan batin yang dikebatkan oleh kepergian ayahnya ketika meninggalkan ibunya. Ibunya kemudian pergi dengan pria lain dan meninggalkan dia dengan 2 adiknya. Dan hidup mereka menjadi kacau dan akhirnya mereka harus tinggal di rumah nenek dari ibunya. Dan ini sangat meninggalkan luka. Anak-anak yang menjadi korban dari dampak perceraian itu, mereka menjadi sangat marah, kecewa, mereka sangat sedih dan terluka. Rasa seperti itu gak bisa ya dieliminir karena itu sudah terjadi dan itu beberapa kasus sangat berat. Beberapa anak yang berandalan, yang kadang frustrasi, ngebut-ngebutan, ya tidak tunduk pada otoritas, selalu melawan, memberontak dan bikin kasus, bikin masalah, bikin onar, troublemaker. Itu karena lahir dari keluarga yang frustrasi dan broken home di mana terjadi perceraian pada kehidupan orang tua. Dan ini harus kita waspadai. Kalau tidak, kita sedang menjerumuskan generasi kita. Pasca generasi kita, itu generasi kedua setelah kita. Untuk mengalami kehancuran. Dan ini bisa menjadi beban bagi bukan cuma gereja, masyarakat tapi bangsa. Kebanyakan anak-anak yang berada di penjara, mereka dari keluarga yang broken home. Termasuk keluarga yang orang tuanya bercerai. Ya, hal yang ketiga adalah bercerai itu anak-anak akan berpikir nggak apa-apa, boleh aja kok. Buktinya orang tua saya bercerai. Nah, mengapa Allah sangat membenci perceraian? Kalau membentuk konsep yang salah pada diri anak-anak. Anak-anak berpikir perceraian itu boleh, perceraian itu oke, perceraian itu nggak ada masalah. Dan anak-anak akan berpikir tanpa mereka sadari di alam bawah sadar mereka bahwa pernikahan itu gak ada artinya. Mereka meremehkan pernikahan. Mereka tidak begitu menghargai pernikahan. Sehingga bagi mereka pernikahan itu bukan hal yang sakral yang harus dihormati. Jadi mereka tidak respect pada dengan pernikahan. Rumah tangga bagi mereka cuma kontrak sosial. Kalau mereka lagi oke, jalan, kalau gak oke ya udah bubar. Gak ada masalah. Kenapa? Karena tanpa sadar pengalaman masa lalu orang tua yang mereka lihat tiap hari itu direkam di alam bawah sadar mereka. Itu terpendam jauh dalam jiwa mereka. Dan anak itu tanpa sadar mengcopy paste itu. Seolah-olah itu benar, seolah-olah itu baik, seolah-olah itu jalan keluar. Beberapa orang melihat bahwa perceraian itu adalah jalan keluar. Padahal itu bukan jalan keluar atas masalah kita. Perceraian tidak pernah menjadi jalan keluar bagi masalah dalam pernikahan kita, dalam rumah tangga kita. Jadi apapun yang terjadi, kita jangan memilih untuk bercerai, bisa diselesaikan. Mengapa? Karena kalau kita bercerai, dampaknya lah anak-anak berpikir bahwa perceraian itu gak apa-apa. Dan mereka kehilangan respect pada yang namanya lembaga pernikahan. Mereka akan kehilangan rasa hormat kepada apa itu janji pernikahan. Sehingga bagi mereka pernikahan itu hal yang tidak bermakna. Dan perceraian itu mungkin bisa jadi gaya hidup. Kita gak cocok ya kita bubar. Kita gak cocok kembalikan saja. Ada lagunya. Ya pulangkan saja aku pada ibuku. Dan juga ayahku. Dinyanyikan oleh siapa namanya? Betharia Sonata. Dan betul dia berpisah. Nah saya ingin mengatakan kepada kita bahwa perceraian itu
akan dianggap biasa, akan dianggap lumrah dan oke. Itu gaya hidup, dan kalau saya nggak setuju, saya udah nggak suka sama dia, saya udah nggak senang sama dia, sudah nggak cocok, saya bisa pergi meninggalkan dia. Dan itu biasa. Mengapa? Karena nilai yang mereka resapi dalam jiwa mereka. Ketika mereka akan melihat orang tua konflik, problem, berantem, bertengkar, dan berakhir dengan perceraian, mereka anggap itu hal yang biasa. Karena tiap hari dia lihat itu. Sehingga jangan berharap ada generasi muda yang korban perceraian itu akan menghormati atau menghargai, respect kepada pernikahan. Mereka anggap janji nikah itu omong kosong. Sehingga bagi mereka pernikahan itu cuma formalisme belaka dan tidak ada makna apapun. Dan jangan sampai terjadi pada anak-anak kita karena sangat berbahaya dan menyedihkan. Ya, yang keempat ialah anak-anak akan menjadi stres dan bahkan depresi. Perceraian orang tua itu membuat anak-anak menjadi tidak termotivasi untuk maju. Motivasi mereka itu rendah. Sangat rendah. Mengapa? Karena mereka merasa bahwa nggak ada gunanya untuk sukses seperti papa. Papa sukses di karirnya, papa kaya raya, mobilnya bagus, terkenal, pembicara yang top, di mana-mana dihormati, tapi anak tidak respect. Untuk apa menjadi maju seperti papa? Akhirnya kelakuannya begitu buruk. Untuk apa maju seperti mama? Jabatan yang tinggi, terkenal, sosialita, semuanya branding. Branded, bajunya mahal, pakaian-pakaiannya, tas-tasnya, sepatunya mahal, dan semuanya serba mahal bermerek. Tapi apa untungnya? Jadi pikir, kehidupan itu membosankan dan tidak diinginkan. Akademik anak-anak, prestasi nilai akademik juga akan bisa menurun. Karena motivasi belajar juga termasuk terganggu. Mereka merasa bahwa karena mereka terlalu berat, rumah itu seperti neraka, dan untuk apa di situ. Beberapa anak kemudian memilih untuk gak mau belajar sama sekali dan pergi berpetualang. Dicek punya cek, dia kecewa dengan papanya, dia kecewa dengan mamanya, dia kecewa dengan hidupnya, dia kecewa dengan dirinya. Karena dia merasa bahwa semuanya itu omong kosong dan tidak lebih dari kepura-puraan. Orang tua itu berpura-pura baik, berpura-pura sukses, berpura-pura jadi ayah yang hebat, ayah yang ideal, ada yang dipuja-puja, disanjung-sanjung, dihormati, bahkan orang menanyakan, Pak, apa konsep keberhasilan Bapak? Bagi dia itu omong kosong, nonsen. Kenapa? Karena dia mengalami. Sementara orang lain yang tidak tahu begitu memberi apresiasi buat bapaknya karena dianggap sukses. Seorang pengusaha muda yang sukses. Tapi bagi anaknya, bapaknya itu badut. Benci setengah mati. Dan bagi dia tidak ingin menjadi seperti ayahnya. Ya, untuk apa? Menjadi terkenal seperti ayahnya. Luar negeri, sekolah, pembicara internasional. Tapi nilai hidupnya brengsek. Moralnya bobrok. Dan untuk apa? Dan biasanya anak-anak yang korban perceraian itu biasanya mereka kehilangan banyak kesempatan untuk bicara dengan orang tua, untuk berbagi cerita, mereka kesepian. Dukungan sosial, ekonomi juga menjadi nggak ada. Dan mereka harus menderita, menanggung begitu banyak beban sosial, beban psikologis, beban moral, beban spiritual. Akibat merasa sendiri, tidak punya teman, tidak punya sahabat. Hidup ini menjadi tidak bermakna, hidup ini menjadi sekedar pura-pura dan dramatik, dan dia bosan dengan semua. Dan apa yang terjadi? Jangan berharap mereka bisa bahagia. Mereka menjadi terkurung, terpenjara dalam stres, depresi, dan entah kapan bisa keluar dari sana. Hal yang terakhir yang saya gunakan untuk menutup, saya baca lagi ya tadi. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam, maka jagalah dirimu, janganlah berkhianat. Jadi ayat ini ingatkan kita kembali bahwa Allah benci perceraian. Kenapa? Perceraian itu membawa dampak yang buruk buat anak-anak kita. Dampak yang mengerikan buat anak-anak kita. Dampak yang tidak pernah kita bayangkan terjadi pada anak-anak kita. Mari kita belajar untuk memegang komitmen yang baik dalam pernikahan. Mengapa Allah benci? Karena Allah tahu dampak dari perceraian itu sangat buruk bagi kita dan juga khususnya buat anak-anak kita. Jangan kita tutupi pakaian kita, penampilan kita dengan kekerasan di dalamnya. Sholat terlihat baik, tapi dalamnya buruk. Sholat terlihat hebat, tapi dalamnya penuh dengan kebobrokan. Dan itu yang dikatakan oleh firman Tuhan, jangan berkhianat. Karena pernikahan itu adalah
satu institusi yang dibangun Allah untuk membawa kesaksian bagi dunia ini tentang kebaikan Allah. Dan anak-anak menjadi ruang di mana kita mendidik mereka, menjadi model orang-orang percaya dan beriman kepada Tuhan. Siapa yang bercerai, dia sedang mengkhianati dirinya dan janji yang diucapkan kepada Tuhan dan kepada pasangan ketika dia diberkati di gereja. Terus memberkati dan shalom. Amin.